Kalau ada seorang yang berbicara tanpa ilmu, ini dia akan memikul dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Podcast Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan liyaumidin. Obat, pemirsa sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji, baik yang menyimak dari YouTube maupun dari Spotify dan aplikasi yang lainnya. Kita kembali lagi di podcast Surabaya Mengaji yang membahas berkaitan dengan topik-topik menarik seputar agama Islam dan topik yang sedang hangat yang dibahas dalam koridor syar'i bersama guru kita yaitu Ustadz Abu Ubaidah Sidawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, di episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan influencer atau seorang artis atau seseorang yang memiliki pengaruh di media sosial yang membahas agama di konten-kontennya. Nah, ini menarik untuk kita bahas berkaitan dengan hal ini agar kita bisa mengetahui sampai mana batasan kita menyebarkan ilmu agama dan juga apakah kita boleh mengambil ilmu agama dari seorang artis atau influencer dan yang sebagainya. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu terkait dengan memiliki banyak followers, Ustaz. Ya. Nah, bagaimana pandangan Islam dalam hal ini, Ustaz? Memiliki banyak pengikut atau banyak followers, Ustaz? Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, patokan dalam agama Islam, kebenaran itu tidak dilihat dari seberapa banyak pengikut kita. Ya, banyak, sedikit, itu bukan patokan. Mayoritas, minoritas, itu bukan barometer kebenaran. Sering di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mayoritas malah. Dan justru malah memuji minoritas. Kata Allah SWT, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti apa kata banyak orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Itu kebanyakan, mayoritas. Kemudian Allah mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Itu memuji. Memuji. Artinya apa? Mayoritas bukan timbangan kebaikan. Gak mesti kalau mayoritas followernya banyak berarti mesti benar. Sebagaimana sedikit bukan tanda atau barometer bahwa itu adalah salah. Barometer tidak dilihat dari itu. Barometer kebenaran dilihat dari sesuai gak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kata sahabat Ibnu Mas'ud, al-jama'atu mawafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu kalau kamu sesuai dengan kebenaran walaupun kamu seseorang. Para nabi, ya, mereka ada disebutkan oleh Nabi SAW, ada seorang nabi, saya lihat ada seorang nabi pengikutnya cuma rohtun 3-9, ada nabi yang pengikutnya cuma 2, ada yang nabi pengikutnya cuma 1, ada nabi yang pengikutnya 0, nggak ada pengikutnya sama sekali. Jadi artinya banyaknya follower atau sedikitnya itu bukan patokan. Ya, bukan patokan. Adapun kalau dia menyampaikan kebenaran terus followernya juga banyak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi dia. Ya, karena semakin banyak orang yang mengikuti kebenaran tentu kita senang juga. Ya, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Cari followernya. Iya, jangan jadikan sebagai tujuan utama harus followernya banyak. Kalau akhirnya menghalalkan segala cara, gimana nih biar supaya cari follower yang banyak. Nah, ini kita sampaikan kebenaran. Kalau nanti ternyata alhamdulillah banyak orang yang kemudian menerima, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi maksud saya jangan sampai untuk tujuan mencari follower akhirnya kita misalkan cari cara-cara yang wah bagaimana nih biar mereka seneng, bagaimana kemudian kita melenceng dari syariat. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi masalah poin pertama pengikut banyak, follower banyak itu bukan timbangan. Yang kedua, jangan dijadikan itu sebagai tujuan utama. Yang paling utama adalah bagaimana kita berpegang teguh dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, kita sampaikan. Ya, masalah kemudian nanti orang banyak mengikuti, alhamdulillah. Kalaupun tidak mengikuti, ya kita tetap
alhamdulillah, kita sabar, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, masuk ke pembahasan kita Ustaz. Berkaitan dengan influencer atau seorang artis yang membahas agama. Kadang kan ada kita temui seorang influencer atau artis yang membahas sebuah hadis, sebuah Al-Qur'an yang mereka bahas sendiri dengan tafsiran sendiri tanpa merujuk ke para ulama. Ini gimana Ustaz? Ya, jadi salah satu syarat dan bekal utama di dalam berdakwah, menyampaikan ilmu, itu adalah ilmu. Ilmu. Sebagaimana kata Allah SWT, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basira, di atas ilmu. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabi SAW. Karena bagaimana mungkin orang akan menyampaikan kebenaran Al-Quran dan sunnah, ilmu, kalau dia sendiri gak punya ilmu. Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang gak punya sesuatu gak mungkin memberikan. Kita kalau gak punya uang gak mungkin ngasih orang lain uang kan, gitu. Nah, jadi masalah agama ini masalah serius. Ya, jangan kemudian kita yang gak punya ilmu kemudian bondo nekat akhirnya kita merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Orang kalau nggak punya ilmu, kemudian dia berdakwah, ini merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bila ilmin kana yufsidu aksar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Anggaplah nih, ada orang nggak bisa memperbaiki mobil misalkan atau komputer. Nah, gimana ya. coba? Tambah rusak malahan komputernya, tambah rusak mobilnya. Ya, bisa-bisa dia bisa bongkar nggak bisa ngembaliin lagi. Ya itu perumpamaan masalah dunia saja, apalagi masalah agama gitu. Makanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya kita katakan laisa hadza bi usuki fadruji. Ini bukan urusanmu, menyingkirlah. Ya, kalau kamu memang pengen berdakwah, belajar dulu. Ya, belajar terlebih dahulu, punya ilmu baru sampaikan. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, ya maka jangan. Karena kalau ada seorang yang berbicara tanpa ilmu, ini dia akan memikul dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berbicara tanpa ilmu. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan orang kalau nggak punya ilmu kemudian dia berbicara, nanti sesat dan menyesatkan. Ya, nah ini bahaya, menyesatkan orang. Ya, dan nanti akan melontarkan pendapat-pendapat yang nyeleneh, meresahkan. Man takallama fi ghairi fannih ata bil ajaibi. Kata para ulama, siapa yang berbicara yang bukan bidangnya, nanti dia akan melontarkan keanehan-keanehan. Jadi intinya ya siapapun yang ingin berdakwah, entah itu politikus, entah itu artis, entah itu siapapun, belajar agama terlebih dahulu. Jangan berbicara tentang agama ya kalau Anda tidak memiliki kapasitas ilmu tentang agama. Begitu. Ya, lantas bagaimana jika kita ingin menyampaikan sebuah faedah atau menyampaikan sebuah hadis nukilan, misalnya ini Ustaz, ingin menyampaikan bikin poster kemudian di sosmed. Nah, itu batasan-batasannya bagaimana Ustaz? Ya, pertama tentu semuanya harus tadi ilmu dulu. Ilmu ya. Kalau nggak punya ilmu dia bagaimana bisa membedakan ini benar dan ini salah. Ya, karena harus punya ilmu. Yang kedua kalau memang kita menyadari bahwa kapasitas kita kurang ilmunya, ya, dan kita ingin berperan dalam dunia dakwah, ya, terutama di media sosial misalkan, maka kita bisa juga untuk minta bimbingan kepada orang-orang yang memiliki ilmu dari para asatidzah, ya, untuk mengoreksi, misalkan, ya, kan kita harus bersinergi. Kadang ada ustadz tapi mungkin dia sibuk. Ada mungkin orang yang biasa, dia punya keahlian, ya, tapi kurang ilmunya. Nah, maka ini harus disinergikan,
Ya, bagaimana tadi? Mungkin dia punya keahlian-keahlian, ya, kemudian disodorkan supaya dikoreksi oleh sang ustadz. Itu juga bisa. Kemudian yang ketiga juga, ya, hendaknya bagi bagi dia tersebut untuk terus tetap belajar, ya, tetap belajar sehingga bisa membedakan, ya, antara ini yang benar, ini yang salah dengan bimbingan para ustadz tadi, ya. Intinya tentu adalah harus, ya, menyaring mana yang baik dan mana yang tidak. Kalaupun memang tidak bisa, antum bisa dengan cara menukil. Ya, misalkan diambil dari ustadz yang terpercaya, misalkan, atau ulama yang terpercaya, ya, itu kemudian kita nukil. Itu lebih aman. Adapun kalau kita tidak memiliki ilmu, ya, maka jangan, ya, maka jangan. Jadi intinya bagi yang memang memiliki kemampuan dalam dakwah tapi kurang dalam ilmu, dia pengen kontribusi, satu, dia tetap harus punya dasar-dasar ilmu, harus ada. Yang kedua, harus minta bimbingan kepada para ustadz, ya, supaya kalau ada yang salah, dia ada yang mengingatkan, gitu ya, ada yang mengingatkan. Kemudian yang ketiga, caranya adalah dengan tadi menukil, ya, menukil dari faedah-faedah ustadz. Nah, sekarang kan kita bisa men-share misalkan. Mungkin kita nggak bisa nulis kayak tulisan ustadz misalkan, tapi kita bisa men-share, menyebarkan. Itu juga bagian dari kita berdakwah, ya. Maka apapun yang kita bisa untuk kita lakukan untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, lakukan. Walaupun hanya sekedar dengan tadi subscribe misalkan, ya, share. Ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, terakhir Ustaz, apakah dalam mengambil ilmu agama ini kita boleh ke semua orang Ustaz? Kan kadang di media sosial itu orangnya macam-macam yang menyampaikan ilmu agama. Nah, ini apakah boleh diambil semua, boleh dipercaya semua, atau filternya gimana Ustaz? Ya, tidak, ya. Masalah agama ini masalah yang kita betul harus selektif. Ya, nggak sembarangan orang gitu. Nggak sembarangan orang. Nah, kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah, ya, ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Harus selektif. Kita cari guru, menimba ilmu harus selektif. Ya, orang cari teman saja harus selektif. Cari istri aja harus selektif, ya kan? Ya, apalagi cari guru. Guru ini dia yang akan menanamkan kepada diri kita karakter, kepribadian, ini darah daging kita. Orang itu tergantung kepada gurunya. Ya, kalau gurunya baik, dia akan mengarahkan kepada kebaikan. Kalau gurunya sesat, ya, dia akan mengarahkan kepada kesesatan. Teman saja pengaruhnya sangat besar kok. Kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Hendaknya seorang selektif dengan siapa dia berteman. Apalagi kepada guru. Kita harus selektif. Makanya dulu para ulama ussalaf, mereka ketika mau mengambil ilmu dari seorang guru itu, dilihat dulu. Bagaimana sholatnya, bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya. Nggak langsung. Orang sekarang misalkan, ya, mengambil dari semuanya, apalagi kalau di YouTube, di internet, ya. Tidak semua orang yang pandai berbicara, tidak semua orang yang pandai merangkai kata-kata, tidak semua orang yang naik mimbar berarti dia adalah orang yang layak diambil ilmu darinya. Karena sekarang ini, Masya Allah, semua orang berbicara gitu. Artis berbicara, pelawak bisa jadi kiai sekarang, ya kan? Bahkan orang gila pun, ya, dianggap wali, ya, pada zaman sekarang. Ya, keajaiban pada zaman kita sekarang. Maka kita harus selektif, ya, harus selektif. Saya ambil sebuah permisalan, ya, dunia aja. Kita kalau misalkan
sakit sebagai pasien. Ya. Ketika kita mau berobat, apakah kita mau berobat kepada sembarangan orang? Pilih-pilih ya. Ustaz. Pilih-pilih, harus selektif. Ya, dia benar-benar dokter apa enggak? Dia memang betul-betul dia berpengalaman dalam masalah itu apa enggak? Dia betul-betul ahli dalam bidangnya apa tidak? Untuk dokter saja, untuk kesehatan badan kita harus selektif kok. Apalagi untuk masalah agama. Ya, jadi nasihat untuk kita semuanya, terutama untuk teman-teman yang kadang mengambil ilmu agama dari YouTube, dari internet, Google dan sebagainya. Jangan sembarangan, harus filter itu harus ada, selektif dalam mengambil ilmu agama itu harus ada, ya, karena ilmu agama itu adalah darah daging kita, ya. Kalau kita salah dalam mengambil ilmu agama, bisa jadi kita akan tersesat, ya. Betapa banyak saya tahu ada yang saya kenal, dia mengambil ilmu agama hanya dari Google, dari web dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi seorang khawarij teroris. Ada, ya, seperti itu. Jadi intinya kita harus hati-hati dalam masalah ini, harus selektif, ya, karena masalah ini masalah yang sangat penting sekali, ya, masalah yang sangat penting, terutama dengan banyaknya ustadz-ustadz gadungan, ya, dalam tanda petik, ya, yang bermunculan di media sosial, di YouTube, di Google dan sebagainya, maka kita harus betul-betul mengfilter, ya, jangan kemudian asal-asalan saja. Nah, Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Demikian pemirsa sekalian berkaitan dengan pembahasan di episode kali ini, semoga bisa mengambil manfaat dan semoga bisa terus untuk belajar dan menyaksikan podcast Surah Mengaji di episode-episode yang berikutnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.